Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Muflihah NIM 251708886, Guru Sejarah Kebudayaan Islam sekaligus peserta PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di UIN Palu. Pada video ini saya akan mempersembahkan video uji kinerja pada mapel SKI kelas 4 fase B tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Praktek uji kinerja dilaksanakan di MI Anwarul Hidayah Cibusu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pembelajaran ini menggunakan model Direct Interaction Cooperative Learning dan Discovery Learning. Video ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025. Selamat menyaksikan video praktek uji kinerja saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini kelas 4? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hadir semua hari ini, Jidan Saputra kemana? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya semangat? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan pelajar Pancasila dulu. Kelas 4 semuanya pelajar Pancasila? Pelajar. Oke, sekarang kita menyanyikan pelajar Pancasila terlebih dahulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbudaya gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar fikir. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbudaya gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar fikir. Oke, anak-anak kelas 4, pada minggu kemarin kita telah belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oke? Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Coba, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Coba, Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu naik ke Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Coba kalian baca dan pahami pengertian Isra dan Mi'raj. Ya. Bisa dipahami?
gambar Masjidil Haram dan yang di sebelah kiri adalah gambar Masjidil Aqsa. Ibu mau tanya, letak Masjidil Haram ada di kota apa? Kalau Masjidil Aqsa ada di mana? Jauh enggak antara Mekah dengan Palestina? Jauh. Ini waktu peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ya, itu suatu kekuasaan Allah dan mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang gak bisa dibaca oleh nalar pikiran kita, yang gak bisa dilakukan oleh orang biasa. Ya, selanjutnya latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada hadir dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Dibelah dulu dadanya. Ya. Pasti ada tujuannya kan? Seorang nabi, seorang yang suci, kok masih harus dibelah dadanya? Kalau kata sekarang mah dioperasi, ya. Setelah dibelah dadanya, malaikat Jibril datang dengan menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air apa? Air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madyan, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Ya, sholat dulu 2 rakaat di mana? Di Masjidil Aqsa yang ada di mana? Palestina. Yang sekarang lagi diporak-porandakan oleh siapa? Israel. Oke, selanjutnya perjalanan Mi'raj. Nah, sekarang perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Berarti Nabi Adam ada di langit pertama. Yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam juga. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam. Ya. Dan apabila melihat di sebelah kirinya, menangislah Nabi Adam. Ada yang tahu nggak penyebabnya? Tidak. Yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang ahli surga. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah ahli neraka. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya. Ya. Dan Nabi
Isa. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke langit ketiga dan bertemu dengan Yusuf alaihi salam, dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Yuk kita nyanyi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nabi Rasulullah, manusia yang utama, utusan Allah, wajib diketahui, harus diteladani. Inilah nama-namanya, adalah Rasulullah, Ibrahim, Ismail, Isa, Yusuf, Ayub, Sulaiman, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Bayangkan, tadinya 50 waktu sehari semalam. Rasulullah SAW kemudian turun sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Ya, sudah mendapatkan oleh-oleh perintah sholat 5 waktu sehari semalam yang tadinya 50 waktu, ya. Itu sebagai sholat wajib, sholat yang fardu. Oke, nanti ibu akan kasih LKPD yang kalian harus isi. Tapi sebelumnya kita harus semangat dulu, tepuk semangat. Oke, kita nyanyi dulu. Ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas sampai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap belajar. Oke, sekarang isi LKPD-nya, ya. Nah, ini LKPD-nya diisi yang sudah ibu bagikan, ya. Diisi, tulisannya harus rapi, ya. Tulis di sini jawabannya. Sudah. Ya, selesai. Sekarang kita persentase ke depan. Dimulai dari
kelompok 1. Coba kelompok 1 maju ke depan. Bacakan hasilnya. Oke, coba lihat gambarnya, perlihatkan ke teman-teman. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kita panggil kelompok 2 untuk maju ke depan membacakan hasil kelompoknya. Presentase. Dibacakan sama ketua kelompoknya. Diperlihatkan ke teman-temannya. Ini adalah surah Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini adalah Quran surat Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 2 ya. Silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan membacakan hasil kerja kelompoknya. Coba. Yang keras. Oke, ya ini gambarnya ya. Katanya bisa menyimpulkan ini adalah gambar peristiwa Isra dan Mi'raj. Oke, silakan duduk, bisa kasih tepuk tangan. Oke, anak-anak soleh, anak-anak soleha, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Hari ini sudah kita mengikuti pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4, anak-anak hebat, anak-anak cerdas ya. Oke, sebelum ibu keluar dari kelas ini, ibu mengucapkan